Maka kalau ada orang yang bilang apa namanya itu keturunan Rasulullah itu udah terputus nggak ada, berarti itu salah ya berarti. Salah bang. Ternyata ada, pada mereka itu pindah ke Mesir juga ya. Mesir. Katanya kan ketika Karbala itu isunya Ahlul Bait itu semuanya dibantai, tapi tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi ya teman-teman. Kemarin sedikit cerita nih, kemarin kita habis ujian, alhamdulillah ujian mustawa di Mutaqaddim Sani. Jadi insyaallah tinggal satu level lagi di Mutamayyiz, semoga nanti lulus dengan nilai yang memuaskan sehingga nanti bisa melanjutkan di kuliah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah setelah ujian seperti biasa kita ada libur lah, tapi cuma 2 hari. Ini juga bertepatan di hari Jumat sama Sabtu. Nah, ini kita libur, insya Allah nanti kita mau jalan-jalan. Nah, mau kemana? Ikuti terus sampai terakhir video ini nih. Dan juga yang belum subscribe terlebih dahulu channel ini, dan juga like jika kalian suka video ini, dan juga share dan beri komen yang terbaik agar kami selalu semangat untuk membuat konten. Tanpa basa-basi langsung saja kita mulai. Bismillah, alhamdulillah kita udah sampai mana ini? Makamnya Sayyidah Aisyah bintul Imam Ja'far As-Shadiq. Jadinya ini adalah keturunan yang keturunan yang kelima dari Sayyidina Husain. Ini adalah salah satu makom Ahlul Bait di sini yang terbesar juga. Sangat masyhur di sini. Makomnya berarti Sayyidah Aisyah bintu Imam Ja'far As-Shadiq. Itu dari makam Sayyidah Aisyah. Berarti ini kita sekarang mau kemana berarti? Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah itu adalah juga salah satu dari gurunya Imam Syafi'i. Masya Allah. Oke. Jadi seperti ini jalan Mesir. Terus sampai selesai. Tiga putri, apa namanya, anaknya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yang pertama Sayyidina Husain, yang kedua Sayyidah Zainab, yang ketiga adalah Sayyidah Ruqayyah. Makamnya besar. Oke, mantap. Udah bingung mau kemana. Habib Ali tuh pernah nyeritain. Nah, Sayyidah Zainab itu pernah ketika musafirnya itu singgah di suatu kaum. Nah, suatu kaum malamnya itu bermalam lah di kaum tersebut. Nah, tiba-tiba ada orang yang bilang ke Sayyidah Zainab gini, irhali ila Misra, bilangnya. Pergi kamu ke Mesir. Fa inna fiha ahabbu ilaikum ila ahlil bait, bilangnya. Karena di Mesir itu mereka itu paling cinta kepada ahlul bait. Dari sanalah berdatangan ahlul bait ke Mesir. Sampailah beliau itu pada berdiam di sini sampai wafatnya pun di sini.
Jadinya Mesir itu, masya Allah. Kita lihat kan sekarang kan. Iya, makanya banyak ahlul bait di sini ya. Ahlul bait di sini itu nggak kalah banyak. Malahan di sana kan di dekat Masyah itu kan ada kita robitohnya di sana. Jadi semua robitoh ahlul bait di dunia itu disetor ke sana juga semuanya. Sana. Di belakang Masyah itu. Banyak Mesir ini, masya Allah. Maka kalau ada orang yang bilang apa namanya itu keturunan Rasulullah itu sudah terputus, nggak ada, berarti itu salah ya berarti. Salah bang. Ternyata ada, pada mereka itu pindah ke Mesir juga ya. Mesir. Katanya kan ketika Karbala itu isunya ahlul bait itu semuanya dibantai, tapi tidak. Masih banyak ahlul bait itu yang pergi apa namanya hijrah Ya, untuk mencari keamanan. Terus nih kalau yang mungkin mereka yang di Indonesia ini kan juga banyak ini. Ini berarti dari mana ini? Ke Yaman ya, Bang? Nah, kebanyakan kalau ahlul bait yang ke Indonesia itu dari Yaman, dari Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Nah, beliau itu salah satu apa namanya keturunan keberapa ya dari Sayyidina Husain. Pokoknya masih lah itu di Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Oke, mantap. Ini untuk meneruskan teman-teman ya. Jadi sebenarnya keturunan Rasul itu masih banyak sekali. Ya, udah kita ketahui lah, banyak sekali para habaib di dunia ini. Termasuk di Indonesia pun juga banyak ya. Iya. Nah, maka jangan sampai antum mengatakan kalau ahlul bait itu keturunan Rasul itu udah terputus. Ini masih banyak juga, banyak yang mereka datang ke Mesir, di Yaman masih banyak juga ya. Pusatnya ada iya, ya? Pusatnya di sana. Dan di Indonesia juga masih banyak. Ya, alhamdulillah masih banyak keturunan Rasul di dunia ini. Dan nanti pun kan di hari akhirat ini kan Imam Mahdi pun juga ada. Iya. Nah, itu kan juga dari keturunan Minni kata Rasulullah, kan dari keturunan Rasulullah sendiri. Secara akal kan nggak mungkin tiba-tiba muncul gitu, kan nggak mungkin. Berarti mungkin nanti dari salah satu keturunan Rasulullah itu mungkin itu yang jadi Imam Mahdi gitu ya. Oke, mantap. Oke, alhamdulillah. Tadi ketika di ziarah itu, nah banyak apa namanya? Husbilaban sama nasi sama susu. Nah, kayak gini bro. Nih, bentuknya gini, nasi, ini nasi, tapi dikasih susu. Yuk kita cobain manis ya rasanya. Gimana rasanya? Manis. Sama ini apa? Ini namanya jadi makanan pokoknya Khas orang Mesir ya. Ini namanya apa? Tokmiyah. Mantap. Biasanya makannya pakai gini. Biasanya orang Mesir tuh, wah, masya Allah, dermawannya. Setiap hari Jumat itu pasti wajib ada yang bagi-bagi makanan itu di masjid, maupun terlebih setelah salat Jumat itu turun pasti ada yang bagi-bagi. Ya, ini kayak tadi nih dikasih rusbilaban sama ini tadi tokmiyah. Oke, kita makan dulu ya. Di mana? Ini udah makan tadi. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di makam Sayyidah Nafisah. Beliau adalah dari Hasan, Sayyidina Hasan yang keempat. Jadi ini bisa dijelaskan sedikit secara Ustaz Andri. Gimana? Ya, alhamdulillah sekarang kita berada di makamnya Sayyidah Nafisah. Nah, jadi sekilas beliau itu adalah keturunan yang keempat dari Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi bin Hasan al-Anwar bin
bin Zaid al-Ablaj bin Imam Hasan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi Sayyidina Pisa ini adalah keturunan yang keempat dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau itu bintu Sayyidina Hasan bin Zaid bin Al-Anwar Al-Ablaj bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Hasan. Nah, beliau itu keturunan yang keempat. Jadi salah satu dari kemuliaan beliau itu, karamahnya beliau itu adalah ketika wafatnya itu, sebelum wafatnya itu beliau itu gali sendiri kuburnya. Beliau itu gali sendiri sekuburnya, lalu sholat sunnah di kuburnya, sampai diriwayatkan itu menghatamkan Al-Quran sebanyak 1000 kali. 1000 kali sebelum meninggalnya. Beliau juga dari riwayat yang lain juga ketika sakitnya wafatnya itu, beliau itu dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi pas saat itu ada seorang tabib yang menyarankan agar berbuka, tapi beliau bilang apa? Dalam syairnya itu bilangnya, sudah berapa lama, berpuluhan tahun aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga aku dimatikan dalam keadaan wa ana shaim. Aku dalam keadaan berpuasa. Iya. Itu. Sampai dari sanalah enggak mau. Padahal sakitnya parah banget. Inilah makamnya yang diberikan. Belum bisa masuk karena masih renovasi. Beliau juga diriwayatkan beliau ini juga salah satu dari gurunya Imam Syafi'i. Beliau itu sangat faqih dalam syariat. Doa yang paling masyhur di sini tuh ketika mau ziarah tuh bilangnya tuh, Allahumma akrimna bi hubbiha wa anfa'na bi barakatiha wa karimna bi mawaddatiha ila jaddiha Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari karamah beliau, dari ilmu beliau. Mungkin ada di biografi lain gitu tentang Sayyidina Pisa atau kisah-kisah karomannya. Jadi suami beliau itu bernamanya Ishak. Sayyidina Ishak namanya. Beda namanya beda. Jadi ketika sakitnya beliau itu, Sayyidina Pisa sakit itu, Sayyidina Ishak suaminya itu ingin membawa Sayyidina Pisa itu untuk pulang kembali ke Madinah, biar dimakamkan di Baqi di Makkah. Tapi tiba-tiba pas tidurnya Sayyidina Ishak itu bertemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bilangnya, langsung Rasulullah bilang apa? Ya Ishak, la tu'arid ahla Misra fi nafisah li'anna rahmata tanjilu bisababiha bi barakatiha. Jangan kau pisahkan ahli Misra itu penduduk Mesir dengan Sayyidina Pisa bilang. Kenapa? Karena sebab Sayyidina Pisa Mesir itu diturunkan barokah. Dari sanalah Sayyidina Pisa itu dimakamkan di sini. Nah, kira-kira nih pasca peristiwa Karbala itu siapa saja nggak lihat Rasulullah yang pindah ke Mesir? Jadi pas ketika Karbala itu kan ada isu bahwa semua zuriat Nabi itu, keturunan Nabi Muhammad SAW itu dibantai semua, tapi sebenarnya tidak. Nah, salah satunya yang menyaksikan
tragedi tersebut itu di antara lain Sayyidah Zainab, Sayyidah Nafisah, Sayyidah Sukainah dan lain-lainnya yang pindah, termasuk yang Sayyidah Sukainah. Beliau itu adalah muhajirah yang pertama Ahlul Bait yang ke Mesir. Bersama ada di dekat makamnya Sayyidina Husain itu Fatimah Ummul Gulam namanya. Nah, rombongan Fatimah Ummul Gulam dan Sayyidah Sukainah inilah yang membawa Rasul Syarif Sayyidina Husain itu ke sini. Nah, dari sanalah pertama kali Ahlul Bait menginjakkan kaki di Mesir. Nah, ini kan banyak banget nih orang-orang yang masih bertanya-tanya ya tentang Fatimah Ummul Gulam. Nah, di sini di Mesir ini ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang sirahnya beliau, Fatimah Ummul Gulam. Ada yang mengatakan beliau itu dari kalangan mutasyadid, dan juga ada yang mengatakan beliau itu ya orang baik-baik saja dan nggak ada muskilah apa-apa gitu. Nah, tolong bisa dijelaskan siapa sebenarnya beliau Fatimah Ummul Gulam. Fatimah Ummul Gulam itu siapa ya? Kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Kamu nanya. Intinya beliau itu yang salah satu yang bawa Rasul Syarifnya rombongan yang membawa kepalanya saya Syarifnya Sayyidina Husain, kepalanya itu yang Husain. Bukan pernah dengar itu juga ya, ada beberapa pendapat memang masih lemah gitu. Iya. Ada yang bilang di Karbala. Iya, Rasul Syarifnya. Apa Sayyidina Husainnya. Nah, itu kurang tahu juga ya. Memang sih kalau badannya Sayyidina Husain itu dimakamkan di Karbala, tapi Rasul Syarifnya itu dibawa ke sini. Makanya setiap tahun itu ada kan maulidnya Sayyidina Husain kan, itu besar-besaran. Nah, itu menyambut kedatangannya Sayyidina Husain kepada Rasul Syarifnya ke Mesir. Kalau nggak salah di bulan Desember, semua firqah sufi-sufiyah itu nanti berkumpul di Darosa, nanti di samping di pinggir-pinggir Sayyidina Husain, nanti banyak sekali nanti acaranya besar-besaran sampai 3 hari 3 malam. Jadi kurang lebih seperti ya teman-teman, kita kisah dimakamkan di Mesir. Jadi banyak sekali petua-petua beliau yang bisa kita contoh. Beliau seperti keteguhan beliau lah untuk menjaga keturunan Rasulullah ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin setelah ini kita lanjut kemana? Insyaallah kita akan lanjut ke Sayyidah Ruqayyah binti Sayyidina Ali, salah satu dari saudari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Teman-teman, jadi itu ikuti terus sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe video ini dan juga like, share, bantu. Oke, kita lanjut jalan ya. Jadi sini kita dibuatin peta di daerah ini, namanya daerah Syariah Ashraf. Kenapa dinamakan Syariah Ashraf? Karena sepanjang jalan dari Sayyidah Aisyah sampai Sayyidah Zainab itu adalah makam Ahlul Bait semua. Nah, dari Sayyidah Aisyah, Sayyidah Nafisah, Sayyidah Sukainah, Sayyidah Ruqayyah sampai Sayyidah Zainab. Di sini lihat peta dari Sayyidah Aisyah sampai Sayyidah Zainab.
Jadi nanti kita habis ini kan kita di Sayyidah Zainab nih. Berarti nanti ke Sayyidah Ruqayyah. Oh, yang itu. Oke. Nah, ini kita udah mulai jalan ya teman-teman. Kita lihat area sini, alhamdulillah agak apa ya, lumayan bersih lah. Iya. Mending daripada di Sebelum ini. ini apa sebelum bulan-bulan kemarin itu ini masih tanah semua. Belum kering pasir. Ada dua orang yang dimakamkan di sini, pertama Sayyidi Muhammad bin Sirin, yang kedua adalah Ibrani Abdullah Al-Banas. Yang pertama itu Sayyidi Muhammad bin Sirin, itu adalah mufassir. Tafsir ahli tafsir, namanya tafsirnya itu tafsir Ibnu Sirin. Nah, yang kedua adalah Sayyidi Abdul Ghani, itu beliau adalah min ahli tasrif. Beliau itu adalah salah satu yang ulama yang pakar dengan ilmu sorof. Ilmu sorof gitu ya. Ilmu sorof. Kita Ruqayyah ya. Makamnya Sayyidah Ruqayyah di ini bersampingan di sini ya. Dulu ke makam kita lanjut ke sana. Oke, setelah teman-teman kita sudah sampai di masjidnya Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha. Jadi beliau ini keturunan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia mungkin sudah dijelaskan bagaimana arah dia atau sejarah beliau tentang Sayyidah Ruqayyah. Mungkin ketika kita baru sampai Mesir, kita hanya mengetahui di sini tuh putranya Sayyidina atau keturunan dari Sayyidina Ali itu dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya, padahal di sini tuh ada tiga di sini. Putra apa namanya beliau. Yang pertama Sayyidina Husain, yang kedua Sayyidah Zainab, yang paling masyhur. Nah, yang ketiga ini lah beliau Sayyidah Ruqayyah. Jadi di antara semua negara, salah satu yang keturunan Rasulullah SAW yang paling dekat nasabnya itu ternyata dimakamkan di Mesir. Kalau di Baqi kan Sayyidina Hasan dimakamkan di Baqi dan lain-lainnya itu. Kalau di Mesir itu Masya Allah keturunan Rasulullah yang paling dekat nasabnya juga dimakamkan di sini. Jadi keturunan Rasulullah SAW itu masih ada sampai sekarang. Ya, di antara mereka itu yang ke Mesir itu ada dari keturunan Sayyidina Husain dan juga Sayyidah Zainab dan juga Ruqayyah ini. Jadi seperti itu yang bisa kita sampaikan. Setelah ini kita mau kemana? Sayyidah Sukainah. Sayyidah Sukainah alumni yang pertama ke Mesir. Oke, kita lanjut bicara lagi teman-teman. Yuk.
teman-teman, kita habis guys ziarah. Tadi kita naik tuk-tuk. Ini mau kemana ini? Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab. Sayyidina Ali. Seperti lah naik. ايوه صورنا كده. Jadi kalau di Indonesia itu ada bajai, di Mesir juga ada, namanya tuk-tuk. Seperti inilah. Lo kan sering naik bajai kan? Jarang sih. Jarang. اصبر شويه صوتك كويس علي سمعني. ايوه باخد من حبكم